Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septiana, NPM 2003021011 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi PPT saya yang berjudul Periodisasi Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah, yaitu pada 750 sampai 843 Masehi atau 132 sampai 232 Hijriah. Yang pertama, tokoh pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau memerintah dalam waktu yang singkat, tetapi pada masa pemerintahannya, beliau banyak melakukan konsolidasi dan penerbitan administrasi birokrasi. Ia menciptakan tradisi baru di bidang pemerintah dengan mengangkat seorang wazir sebagai koordinat departemen. Beliau juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, kepolisian negara, serta membenahi angkatan bersenjata dan membentuk lembaga kehakiman negara. Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah Al-Mansur memerintahkan para jawatan pos untuk melaporkan harga pasar dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Khalifah Al-Mansur sangat hemat dalam membelanjakan harta Baitul Mal. Hal ini terbukti ketika beliau wafat. Kekayaan khas negara telah mencapai 810 juta dirham. Yang kedua, yaitu Harun Ar-Rasyid. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai kepuncakan pada zamannya. Khalifah Harun Ar-Rasyid mempunyai putra yang bernama Al-Ma'mun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesuksesteraan berada dalam keemasannya. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan makmur. Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Beliau membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menggunakan wazir dan mengepalai beberapa diwan. Pendapatan Baitul Mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani. Di samping itu juga digunakan untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai. Setelah itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan, sehingga beliau menunjuk Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai aturan perekonomian syariah, yang mana kitabnya berjudul Al-Kharaj. Berikut ini adalah sumber-sumber pemikiran pada masanya jika dilihat dari sektor-sektor beragama. Yang pertama, perdagangan dan industri. Segala sesuatu ditempuh untuk menunjukkan perdagangan dengan cara memudahkan jalan-jalannya, seperti membangun sumur dengan tempat istirahat untuk khalifah dagang, dibangun armada-armada dagang, dibangun armada untuk melindungi pantai negara dari serangan bajak laut. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam bidang perdagangan, maka Khalifah Harun Al-Rasyid membuat satu badan khusus yang bertugas mengawasi dagang, mengatur ukuran timbangan, dan menentukan harga pasar atau mengatur politik. Yang kedua, dalam bidang pertanian dan perkebunan. Terbentuknya khalifah yang stabil mempengaruhi perkembangan dalam sektor ekonomi, khususnya pada pertanian. Kota administratif yang dipimpin tentara Muslim seperti Basrah, Kufah, Mosul, dan Al-Wasit menjadi pusat untuk pengembangan usaha pertanian. Yang ketiga, perkembangan ilmu pertanian. Berbeda dengan khalifah dari Daulah Umayyah yang bersikap menindas para petani dengan pajak yang sangat amat tinggi, akan tetapi pada masa khalifah Daulah Abbasiyah justru sebaliknya. Mereka membela dan menghormati kaum petani, bahkan mereka meringankan pajak hasil bumi. Di samping itu, dilakukan banyak kebijakan untuk kaum tani, diantaranya yaitu memperlakukan ahli zimah dan mawali dengan memperlakukan adil dan menjamin hak miliknya, mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku keras terhadap para petani, memperluas daerah pertanian di berbagai wilayah negara, membangun dan menyempurnakan perhubungan
perhubungan ke daerah pertanian baik udara atau air, membangun dan memperbaiki kanal dan bendungan agar tidak ada wilayah yang kesulitan dalam hal irigasi. Yang keempat, pendapatan negara. Selain dari sektor perdagangan, pertanian, perindustrian, sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak. Pendapatan dari jizyah juga merupakan masukan dari negara. Jizyah adalah pajak kepala dipungut dari penduduk non-muslim kepada pemerintah Islam sebagai loyalitas mereka kepada pemerintah dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan kepada mereka. Pada masa Harun ar-Rasyid terdapat klasifikasi antara mereka yang kaya dikenakan jizyah sebesar 48 dirham, golongan ekonomi menengah 24 dirham, sedangkan di bawah itu hanya 12 dirham. Yang kelima adalah sistem moneter. Sebagai alat tukar, para pelaku ekonomi menggunakan mata uang dinar dan dirham. Mata uang dinar emas digunakan oleh pedagang di wilayah barat yang meniru orang Bizantium. Sedangkan mata uang dirham perak digunakan di wilayah timur untuk meniru kekaisaran Hasaniyah. Penggunaan dua mata uang ini menurut Az-Zumardi Azra memiliki dua konsekuensi, di antara mata uang dinar untuk diperkenalkan di wilayah-wilayah yang hanya mengenakan mata uang dirham. Kemudian dengan mengeluarkan emas ini mengurangi penyimpanan emas batangan. Mata uang emas maupun perak tidak bisa menempuh perjalanan jauh karena beresiko besar, maka dari itu pedagang butuh sistem cek. Yang ketiga kita akan membahas tentang perekonomian Umar bin Abdul Aziz. Pada masanya, Daulah Bani Umayyah mencapai puncak kesuksesan. Beliau memimpin pemerintahan dengan baik dan bijaksana, dengan salah satu capaian terkenalnya mampu menghindarkan kesejahteraan hingga sulitnya menemukan orang miskin yang mampu menerima zakat. Daulah Abbasiyah sejak pertama kali berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai berakhir pada tahun 656 Hijriah setelah dipimpin oleh 37 orang khalifah dengan ragam gaya kepemimpinan dan kebijakan yang berbeda-beda. Dalam literatur sejarah diceritakan bahwa dinasti Abbasiyah telah serius pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Hal ini yang membuat kemajuan ilmu pengetahuan serta gerakan terjemahan beberapa disiplin ilmu ke dalam bahasa Arab. Seiring dengan masifnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, banyak pula praktek-praktek baru dalam kehidupan sosial dan agama masyarakat pada masa itu. Salah satunya adalah kegiatan perekonomian seperti dikenalnya uang jenis baru yang terbuat dari tembaga atau fulus, yang mana sebelumnya uang tersebut dari emas atau dinar dan perak atau dirham. Pada masa Bani Abbasiyah juga istilah jihbis yang dulu dikenal sebagai penagih dan penghitung pajak barang dan tanah, kemudian lebih dikenal dengan penukaran uang, dan jihbis kemudian bertransformasi dengan menerima titipan uang, meminjam uang, dan jasa penerima uang. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai periodisasi pemikiran Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.